Assalamualaikum. Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Battani. Orang Eropa mengenalnya sebagai Albertenius, dan kita mengenalnya dengan nama Al-Battani. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ia sangat mengagumi benda-benda yang ada di langit dan menjadi penerus penelitian dari Sabit bin Qurrah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 858 Masehi di daerah Batan, negara Haran dekat Urfa, sebuah kota besar kuno bekas kota Asyur yang terletak dalam jalur antara Nawiwe dan Karkemis, sekitar wilayah tenggara Turki. Ayahnya bernama Jabir bin Sa'an Al-Battani, yang merupakan seorang ilmuwan astronomi Muslim. Al-Battani yang lahir dan besar pada saat ilmu pengetahuan berkembang pesat membuatnya sangat leluasa untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang disenanginya. Ia membaca manuskrip-manuskrip ilmu pengetahuan di sela-sela waktu senggangnya. Al-Battani pernah tinggal di kota Antakya. Kota tersebut terletak di utara Suriah. Di kota itu, Al-Battani membuat sebuah teropong bintang yang dikenal dengan teropong Al-Battani. Teropong inilah yang membantu ia melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Ketika ia berusia 20 tahun, Al-Battani dan keluarganya hijrah ke Raqqah. Di Raqqah, ia tekun mempelajari teks-teks kuno, khususnya karya Claudius Ptolemeus yang hidup pada zaman Helenistik di provinsi Romawi Aegyptus. Hal ini kemudian menuntunnya untuk terus mempelajari astronomi. Sayang, tidak ada data spesifik mengenai pendidikan formal Al-Battani. Misalnya, tidak ada data yang menyebutkan di mana Al-Battani belajar sains. Namun, bidang keilmuan yang ditekuninya itu kelak membuatnya menjadi sangat terkenal tidak hanya di kalangan umat Muslim, melainkan juga dunia Barat. Saat mempelajari ilmu yang sangat disenanginya, yaitu ilmu astronomi, ia menemukan suatu penemuan besar, yaitu apelium. Apelium adalah titik terjauh bumi saat mengelilingi matahari tiap tahunnya. Al-Battani menemukan bahwa posisi diameter matahari berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ptolemeus dalam karyanya The Almagest. Ia membuktikan kemungkinan terjadinya gerhana matahari anular serta gerhana total dengan menunjukkan bahwa jarak terjauh bumi dan matahari bervariasi. Selain itu, pengamatannya juga berhasil memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu, sehingga pada akhirnya Al-Battani berkontribusi dalam memperbaiki tatanan tata surya dan mengembangkan teori Ptolemeus menjadi lebih akurat. Al-Battani juga sangat tertarik dengan teori kosmologi geosentris yang berkembang pertama kali di Yunani. Meskipun Al-Battani adalah pengikut teori kosmologi geosentris Ptolemeus, namun data observasinya berjasa bagi Nicolaus Copernicus untuk mengembangkan teori kosmologi heliosentris yang turut mempelopori revolusi sains pada abad ke-16 dan 17 di masa datang. Al-Battani merupakan ahli astronomi yang berkat penemuannya kita saat ini dapat mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan-penemuan Al-Battani dianggap sebagai penemuan yang akurat mendekati perhitungan menggunakan perangkat canggih yang digunakan oleh ilmuwan abad ini. Keakuratan pengamatan yang dilakukan oleh Al-Battani tersebut
telah membuat Christopher Clavius, seorang matematikawan asal Jerman, untuk mengambil rujukan dalam memperbaiki kalender Julian. Kemudian kalender lama akhirnya diubah menjadi kalender yang baru, dan mulai pada tahun 1582 Masehi, kalender tersebut mulai dipergunakan hingga saat ini atas izin Paus Gregorius ke-13. Melalui serangkaian pengamatannya itu, penemuan Al-Battani kemudian dalam 1 tahun dibulatkan menjadi 365 hari. Pengamatan Al-Battani kemudian dijadikan rujukan oleh para ilmuwan barat seperti Tycho Brahe, Kepler, Galileo, dan Copernicus. Copernicus dalam bukunya De Revolutionibus Orbium Celestium mengungkapkan jasa Al-Battani yang luar biasa, karena Al-Battani mampu menghasilkan pengukuran gerak matahari yang lebih akurat daripada Copernicus sendiri. Para ilmuwan barat menggunakan penemuannya tersebut untuk menghitung kecepatan bulan ketika bergerak dan sebagai acuan untuk menentukan kapan terjadinya perubahan musim, pergantian bulan, dan sebagainya. Selama Al-Battani sibuk melakukan observasi tentang astronomi pada tahun antara 878 hingga 918 Masehi, ia tertarik pada konsep matematika dari ilmuwan yang mengembangkan ilmunya di India. Kontribusi terbesar Al-Battani dalam bidang matematika adalah mengenalkan penggunaan trigonometri dan cara mengetahui titik pada garis bengkok dengan label matematika, serta melakukan perbaikan-perbaikan dalam ilmu aljabar. Joseph Hell, seorang penemu dan insinyur dari Hongaria, berkomentar bahwa dalam domain trigonometri, teori sinus, kosinus, dan garis singgung adalah pusaka bangsa Arab. Penemuannya itu memberikan pengetahuan baru dalam menghitung matematika yang lebih kompleks dan masih digunakan hingga saat ini. Al-Battani memiliki karya yang banyak dan populer di masanya. Ia sangat aktif menuliskan pemikirannya, teori-teorinya, dan pengalamannya selama mengamati bintang-bintang ke dalam buku. Salah satu karya yang populer tersebut dan menjadi rujukan bagi ilmuwan adalah kitab Al-Zaiz Asy-Syabi atau Al-Jizz yang pada abad ke-12 oleh Robertus Reticensis diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul De Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum. Lalu kemudian pada abad ke-13, Raja Alfonso dari Spanyol kembali menerjemahkan kitab Al-Jizz tersebut. Dalam buku itu, Al-Battani menjelaskan tentang alasan mengapa ia sangat tertarik mempelajari dan mendalami ilmu astronomi. Setelah kematian Al-Battani berabad-abad sebelumnya, pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Jizz masih digunakan sebagai pedoman pada zaman Renaissance dan memberikan banyak pengaruh terhadap astronom dan astrolog barat. Setelah mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan terutama astronomi dan matematika, Al-Battani meninggal dunia pada tahun 929 di Khor Al-Jizz yang sekarang dikenal dengan nama Irak dalam perjalanan pulang dari Baghdad. Namanya kemudian dikenal sebagai Bapak Astronomi Islam abad pertengahan. Kontribusi Al-Battani terhadap sains benar-benar besar. Bahkan NASA menamai sebuah kawah di bulan dengan nama kawah Albategnius untuk menghargai jasa Al-Battani. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.